Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Lutifah. Hari ini kita akan ngebahas mengenai sistem ERP lagi, dimana pada pembahasan kali ini kita akan ngebahas dari purchase, inventory, kemudian ke akuntansi, atau biasa disebut dengan P2P. Di sini aku udah buat skenario dimana kita akan mempelajari itu satu persatu. Nah, gimana sih caranya? Yuk kita buat. Oke, pada skenario kali ini aku di sini nulis PT Nebraska merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan tersebut berkembang pesat sehingga diperlukan perluasan dengan membutuhkan bangku kerja untuk para karyawannya. Pembelian bangku tersebut pada PT Maju Future. Nah, itu terdapat 10 karyawan di PT Nebraska dengan anggaran pembelian dengan anggaran pembelian 10 bangku itu adalah 2 juta yen. Nah, dengan demikian harga untuk satu unit bangkunya itu adalah 200 yen kan. Nah, dengan jumlah bangku yang pasti kita butuhin itu adalah 10 unit. Nah, pada saat menerima bangku dari vendor, bagian warehouse itu akan sekaligus menerima seluruh produk. Jadi, ketika udah dipesen, nah bagian vendor itu tuh kan ngasih kan. Nah, bagian warehouse gudang itu tuh dia nerima semua produk yang dipesannya itu. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Nah, kemudian dia kan diterima dalam satu kali pengiriman. Nah, selanjutnya vendor bill dari PT Maju Furniture itu nanti akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama. Jadi nggak ada hutang piutang juga, jadi langsung lunas. Nah, ke sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Nah, jadi pembayaran ini adalah melalui bank ya. Kemudian dalam skenario ini kita akan memiliki 3 akun email di mana 3 itu adalah berbeda bagiannya, yaitu bagian Wiri Akuntan untuk bagian finance dan accounting, kemudian Lily Purchase untuk bagian purchasing, dan Tika Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving atau di bagian gudang. Seperti itu bagian dari skenarionya ya. Oke, di sini aku udah masuk ke aplikasi Udunya, kemudian kita masuk ke bagian pojok sebelah kiri, kemudian kita ke pengaturan. Nah, kita ke bagian user dan perusahaan itu ke bagian pengguna. Nah, di sini aku udah ngebuat banyak atau 3 dari skenario tadi, 3 email, di mana ada bagian purchase, warehouse, dan akuntan atau finance-nya itu. Nah, kemudian gimana sih cara buatnya? Kalian tinggal ngeklik baru aja, nanti langsung masuk namanya siapa, terus nanti kalian masukin email aja. Contohnya nih yang Wiriwara ya. Nah, aku masukin si Wirinya itu kan sebagai akuntan ya. Nah, hak aksesnya itu apa aja? Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian accounting, penagihannya itu adalah billing administration karena dia berkaitan dengan akuntan kan. Nah, kemudian jika misal kalian bisa ngeliat yang bagian Tikatiku atau Lilis Sundari, bagian purchase. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian penagihannya itu ada tagihan. Nah, selanjutnya kalian bisa juga lihat di bagian Tikatiku Warehouse. Nah, di sini kalian samain aja di bagian accountingnya dan yang lainnya itu adalah administration. Oke, kemudian kalian bisa balik lagi selanjutnya. Nah, ini tuh kita harus ganti passwordnya terlebih dahulu gitu. Kita ubah sandinya, di bagian dari Sundari kita masukkan kata sandi baru ya. Kita harus ganti kata sandi gitu. Nah, kita masukin kata sandinya, kemudian jangan lupa kalian klik ubah sandi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita buat ke pengguna yang lain juga kita ganti kata sandinya di bagian Tikatiku Warehouse misalnya kita ganti di tindakan kemudian ubah sandi. Nah, kata sandi barunya apa nih? Misalnya 1, 2, 3 atau apa gitu. Terserah kalian kata sandinya. Nah, kemudian balik lagi ke bagian email selanjutnya. Email yang lain kita ganti juga kata sandinya. Oke, kita ubah kata sandinya dulu. Nah, semuanya kan udah diganti ya kata sandinya. Nah, sekarang aku udah, jadi sekarang
aku tuh harus masuk ke semua email dari 3 yang tadi itu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa masuk ke 3 browser yang berbeda, misalnya Google Chrome, Mozilla, atau yang satu lagi apa gitu. Nah, kalau misalnya aku kan coba-coba ya, aku make cuma di satu aja gitu. Nah, jadi kalau aku cuma pakai di Microsoft aja tiga-tiganya. Jadi aku login Udunya tuh tiga-tiganya cuma pakai di Microsoft aja. Dan aku coba ternyata bisa gitu. Jadi karena aku nggak punya Mozilla, jadi ya udahlah nggak apa-apa aku pakai yang tiga itu. Nah, jangan lupa di setiap modulnya, kayak misalnya tadi yang bagian purchase, itu kalian juga harus punya bagian purchase-nya atau inventory, atau modul-modul lainnya yang dibutuhin dari setiap email yang tadi kalian buat, dan tugas sesuai dengan tugasnya ya. Tuh. Kemudian nih, aku udah masuk di bagian yang email dari Lily. Oke, gimana sih cara masukin emailnya? Oke, gimana sih cara masuknya? Kalian tuh tinggal logout aja atau masuk ke Udu, aplikasi Udunya. Kemudian kalian masukin email yang tadi kalian udah buat dan kata sandinya yang kalian udah ubah itu. Nah, kalian masukin aja. Nanti setelah bisa masuk, pasti bisa masuk kok. Gitu. Kalian tapi pakai database-nya database cuma satu gitu. Jangan pakai database yang lain. Jangan pakai database lain dengan email yang jadi satu gitu loh, yang tadi kita buat di satu database gitu. Nah, setelah udah masuk, misalnya kan tadi kan aku udah masuk ke akunnya Lily kan. Nah, Lily ini kan tugasnya adalah purchase kan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian pembelian. Nah, kemudian kita klik produk. Kemudian kita klik produknya. Nah, apa nih yang kita mau purchase? Kan kita butuh bangku ya. Nah, makanya kita cari di bagian kursi kantor. Mana ya? Kursi kantor. Nah, ini kita bakal cari di kursi kantor. Nah, harganya adalah 70 yen. Itu berarti masih masuk ya dengan harga yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita order permintaan penawaran. Kita buat permintaan. Nah, di sini kita klik di bagian produk. Jangan lupa nih, tadi aku lupa aku bagian apa. Nah, kita klik. Kan yang kita butuhkan adalah kursi kantor ya. Kita balik lagi ke permintaan produk. Kemudian kita klik baru. Nah, kemudian kita tulis nih pemasoknya, apa yang kita mesen di mana nih. Kita kan tadi pesen di Maju Furniture kan, PT Maju Furniture kan. Nah, kita buat dulu nih pemasoknya siapa. Nah, mata uangnya apa? Mata uangnya aku pakai yen di sini karena aku mau coba-coba gitu. Nah, kemudian kita cari nih produknya apa. Kan tadi kan kursi ya, kursi kantor. Kita cari kursi kantor, kuantitasnya barang yang kita butuhin tadi berapa? Kan tadi kan kita butuh 10 ya. Jadi kita klik 10. Nah, kalau misalnya udah, nanti harga satuannya kita masukin. Harga satuannya berapa yang kita butuhin tadi? Tadi kan kita masukin 200 yen ya. Satu produk ya. Satu produk 200 yen. Jadi kita masukin. Nah, kalau misalnya udah dimasukin, kemudian kita kirim sebagai email. Nah, kita kirim sebagai email. Nah, nanti langsung keluar nih request for quotation-nya. Nomornya adalah P00009. Kita tunggu agak sedikit lama. Nah, nanti bakal keluar pemberitahuan seperti ini. Nah, kita keluarin aja yang bagian edit PT Maju Furniture-nya yang ini. Nah, nanti ada tulisan buat email. Nah, emailnya udah ada, kita klik kirim aja.
Nah, kemudian setelah dari itu, udah nih kita lihat semuanya udah sesuai apa belum. Nah, nanti di bawahnya tuh ada tulisan PPW, udah dikirimkan statusnya dan ini adalah emailnya. Oke, kemudian jika udah, nanti ini akan kekirim ke vendornya bahwa ini sudah kita order gitu. Nah, jangan lupa kalian klik di konfirmasi ordernya ya, biar dia masuk ke bagian produknya gitu loh, kalau misalnya udah dipesan. Nah, kemudian kita ke bagian warehouse-nya nih, ke bagian penerimaan barang. Nah, di mana kita klik, kita pindah dulu ke Tikatiku, email Tikatiku, kemudian kita klik di bagian stok persediaan. Nah, di sini di bagian penerimaan ada 5 untuk diproses. Nah, kita hafal ini. Tadi dokumen sumber kita kan P0009 kan. Nah, kita klik aja. Kemudian, nah kita cek nih. Nanti kan kita cek nih ada berapa barang yang datang kan. Nah, karena kita sekali terima, jadi barangnya datang berarti 10 kan. Nah, kita klik aja di bagian selesai yang terkirim atau yang diterima itu adalah 10. Kemudian kita klik di bagian validasi bahwa itu sudah dicek, itu ada 10. Nah, jika sudah, nanti di bawahnya tuh ada tulisan siap atau udah statusnya udah selesai. Berarti pengirimannya udah selesai. Berarti tinggal ke pembayaran, ya kan? Nah, habis itu kita refresh dulu. Nah, kan udah ada nih ya harga satuannya berapa, tanggal konfirmasinya berapa, kedatangannya berapa. Nah, kemudian kita klik di bagian buat tagihan. Mata uangnya adalah Chinese, oke, yen. Nah, ini ada yang terekam kan, ini ada tagihan 2023 10.002. Nah, ini baru kita ke bagian nanti ke bagian finance-nya ya. Nah, kemudian habis dari situ kita ke bagian penagihan. Diskusi ke bagian penagihan, ke bagian Tikatiku, terus pemasok tagihan. Nah, ini ada tagihan PT Maju Furniture. Nah, udah ada kan nih tagihannya, udah ada draftnya. Nah, terus kemudian kita tagihannya, tanggal akuntansinya juga berapa, kita tanggal sekarang aja. Kemudian klik konfirmasi. Kemudian jika udah sesuai dengan apa yang udah ada, kemudian klik buat pembayaran. Karena pembayaran kita tadi sesuai skenario adalah melalui bank, jadi kita create payment aja. Nah, nanti ada tulisan lunas di sebelah kanannya kalau misalnya itu udah terjadi pembayaran di dalam pembelian produk ini. Terus kita balik lagi ke Tikatiku, kita lihat semua transfernya itu udah statusnya adalah selesai. Nah, kemudian kita bisa cetak labelnya atau kita bisa langsung cetak atau kita bisa lakukan retur. Nah, ada informasi tambahan, catatan, dan operasi yang lainnya bisa kalian tulis juga. Seperti itu, bagaimana cara melakukan P2P dalam pembelian kursi barang sesuai dengan skenario. Oke, sekian dari aku penjelasan mengenai bagaimana proses P2P itu, proses purchase suatu barang sesuai dengan skenario yang sudah aku buat sendiri. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.